Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya Rahayu. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengat Gajubata. Perkenalkan, nama saya Arsyad Prastia Utama, Sarjana Pendidikan. Saya saat ini diamanahi menjadi Kepala Satuan Pendidikan di SDIK Cipta Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah yang saya pimpin saat ini merupakan sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Dharma Eka Cipta Wijaya atau Eka Cipta Foundation dan PT Persada Graha Mandiri Perkebunan Kapuas Hulu yang berkedudukan di Kecamatan Selat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi bersama pemangku kepentingan sekolah perlu dilakukan. Mengapa? Karena kolaborasi bersama dengan mereka merupakan wujud keaktifan dan kepedulian terhadap kemajuan, kualitas, dan mutu pendidikan di sekolah. SDIK Cipta Kapuas Hulu dalam realitanya berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, di antaranya dengan Yayasan Dharma Eka Cipta Wijaya atau Eka Cipta Foundation, Manajemen PT Persada Graha Mandiri, Perkebunan Kapuas Hulu, pendidik dan tenaga kependidikan, serta warga PT Persada Graha Mandiri Perkebunan Kapuas Hulu. Peran guru dan tenaga kependidikan atau GTK sangat penting bagi transformasi pembelajaran murid. Akselerasi transformasi pembelajaran murid dapat terjadi jika guru dan tenaga kependidikan senang dan rutin belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, atau komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Sedikit cerita, praktik baik tersebut dimulai pada awal ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah di SDIK Cipta Kapuas Hulu. Ada inisiatif saya mencari informasi terkait kegiatan atau pelatihan atau BIMTEK atau program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Alhamdulillah, waktu itu dibuka pendaftaran program Sekolah Penggerak tahun 2022. Awalnya saya sempat ragu, karena saya baru menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih masih 2 bulan. Tetapi berjalannya waktu ada keyakinan untuk mendaftar program tersebut. Saya masih ingat ketika saya akan melaksanakan wawancara dan micro teaching program Sekolah Penggerak. Waktu itu, kondisi di Kabupaten Kapuas Hulu sedang banjir dan akses jaringan internet tidak stabil. Sempat pesimis karena harus dijadwalkan ulang. Hingga akhirnya bisa melaksanakan wawancara dan micro teaching dengan baik. Seleksi demi seleksi saya ikuti, alhamdulillah diberikan hasil terbaik dan diberikan amanah untuk menjadi sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Di tahun pertama pelaksanaan program sekolah penggerak, masih banyak pendidik di sekolah yang merasa bingung apa itu kurikulum merdeka. Bagaimana cara membuat TP, ATP, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan apa itu asesmen awal. Melihat kondisi yang seperti itu, saya selaku kepala sekolah merasa bahwa perlunya pemahaman untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, mensukseskan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Berawal dari latar belakang tersebut, saya termotivasi untuk menjadi penggerak di satuan pendidikan dengan cara membangun komunitas belajar di sekolah, yang saya beri nama Komunitas Belajar SDIK Cipta Kapuas Hulu. Komunitas belajar SDIK Cipta Kapuas Hulu merupakan komunitas belajar di internal sekolah. Komunitas tersebut terbentuk pada 1 September tahun 2022. Komunitas ini mempunyai tujuan sebagai wadah untuk saling sharing praktik baik, tukar pikiran, ide, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Mengapa? Karena penerapan kurikulum merdeka di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka serta kepala sekolah saja, melainkan seluruh pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Setiap hari Sabtu jam 10:30 sampai 12 waktu Indonesia Barat, kami berkumpul di satu ruangan untuk sharing praktik baik, tukar pikiran, ide, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Pada saat jadwal pelaksanaan komunitas belajar di sekolah, dengan durasi waktu 1,5 jam,
saya bersama pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan review apa yang menjadi kendala dalam implementasi kurikulum Merdeka di kelas. Bagaimana peserta didiknya, kemudian kita saling berpendapat, bertukar pikiran agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif. Setelah diskusi bersama, selanjutnya diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Selain fokus pada implementasi kurikulum Merdeka di kelas, agenda komunitas belajar di sekolah yaitu belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar atau yang sering kita sebut PMM. Di platform tersebut, banyak sekali konten yang bisa dipelajari oleh pendidik, khususnya terkait implementasi kurikulum Merdeka. Dari platform tersebut, guru dapat belajar secara mandiri sekaligus mengerjakan dan menyelesaikan aksi nyata. Lokasi sekolah yang jauh dari perkotaan serta jangkauan jaringan internet yang kurang stabil, bahkan di saat tertentu sama sekali tidak bisa mengakses internet menjadi tantangan tersendiri untuk saya dalam menggerakkan dan melaksanakan agenda komunitas belajar di sekolah. Selain itu, kegiatan program sekolah penggerak dan agenda dari yayasan yang harus dilakukan juga menjadi kendala konsistensi pelaksanaan komunitas belajar di sekolah. Melihat tantangan tersebut, tidak menyurutkan niat saya untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan komunitas belajar di sekolah. Hal pertama yang saya lakukan yaitu dengan cara menganggarkan penguat sinyal internet di Arkas, sekolah. Sampai saat ini, penguat sinyal di sekolah kami berjumlah 2 unit dan kedepannya saya akan menganggarkan untuk menambah akses poin internet di sekolah yang bersumber dari biaya operasional sekolah atau BOS, baik dari reguler maupun dari kinerja. Langkah tersebut saya ambil karena sebagai wujud optimalisasi digitalisasi di sekolah. Apabila ada kegiatan program sekolah penggerak atau agenda dari yayasan, solusi yang paling bisa dilakukan yaitu membagi tugas dengan pendidik lainnya yang sudah mengikuti pelatihan PKP sekolah penggerak, pendidik yang sudah paham tentang kurikulum Merdeka, serta 4 wakil kepala sekolah. Dengan cara tersebut, komunitas belajar di sekolah tetap berjalan dan kegiatan lainnya juga terlaksana dengan efektif. Dalam pelaksanaan komunitas belajar, saya juga menganggarkan konsumsi ringan ataupun berat untuk pendidik. Hal tersebut saya lakukan karena menurut saya logika tanpa logistik tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Suksesnya kegiatan di SDIK Cipta Kapuas Hulu tidak lepas dari dukungan manajemen PT Persada Graha Mandiri Perkebunan Kapuas Hulu yang merupakan mitra untuk berkolaborasi sekolah di masing-masing region, khususnya estate. Estate Manager PT Persada Graha Mandiri Perkebunan Kapuas Hulu senantiasa mendukung program-program yang dilaksanakan oleh SDIK Cipta Kapuas Hulu. Saya selaku Estate Manager Perkebunan Kapuas Hulu senantiasa mendukung program-program yang diikuti oleh SDIK Cipta Kapuas Hulu. Saat ini SDIK Cipta Kapuas Hulu mengikuti program sekolah penggerak yang dirancang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Meskipun letaknya di dalam perkebunan sawit, pendidikan tidak boleh dilupakan. Hal tersebut terbukti dengan prestasi peserta didik SDIK Cipta Kapuas Hulu. Di antaranya yaitu pertama, meraih medali emas pada kompetisi Irada Sains Matematik Competition tahun 2021 dalam bidang matematika level 3. Yang kedua, meraih medali perunggu pada kompetisi Irada Sains Matematik Competition tahun 2021 dalam bidang ilmu pengetahuan alam level 3. 3. Meraih medali perunggu pada kompetisi Irada Sains Matematik Competition tahun 2022 dalam bidang matematika level 3. Semua sekolah Eka Cipta di PSM 7 Kalimantan Barat sudah terkondisi A dengan kategori ibu. Oleh karena itu, Eka Cipta Foundation mendorong sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk senantiasa berkembang dan maju dan memberikan dampak terhadap pendidikan di Indonesia dan khususnya di sekolah-sekolah atau daerah di tempat mereka berdiri. Ya, menurut saya selaku guru wali kelas 5 ya sangat efektif. Mengapa? Ya karena kami sudah terjadwal. Jadi di setiap hari Sabtu itu jam setengah 11 sampai jam 12 itu kami melaksanakan kombel. Kemudian kami mempunyai target. Ya target itu setiap bulan itu kami harus menyelesaikan satu topik seperti itu. Kemudian kalau ditanya berhasil atau tidaknya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan itu? Yaitu tadi, yang pertama ada penjadwalan, kedua kami bekerja sama menyelesaikan aksinya itu seperti apa. Kombel itu setiap hari Sabtu dan strategi yang kami terapkan di sini yaitu kami membiasakan kepada guru-guru kemudian kepada tim PKP untuk menjelaskan terkait kurikulum Merdeka. Kemudian kami juga membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Setelah itu kami juga melakukan refleksi pembelajaran terkait kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Kesengat Kajubata.